Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu dengan tema kita hari ini upaya peningkatan kesejahteraan petani. Masih bersama dengan Bapak M. Rizon selaku Kadis TPHP Provinsi Bengkulu. Tadi kita sudah sedikit membahas ya terkait dengan sawah yang tidak optimal itu bisa dipompanisasi. Iya, betul. Nah, sebenarnya untuk pompanisasi ini sendiri seperti apa Pak sistemnya sendiri? Apakah memang area yang kering itu dan juga sulit menjangkau air itu memang sangat sulit Bapak sehingga akhirnya harus dipompanisasi? Ya betul, kita kan sudah mendata di lapangan. Salah satu kendala masyarakat tadi ketersediaan air. Nah, ketersediaan air ini terutama untuk lahan-lahan tanda hujan. Lahan tanda hujan itu maksudnya lahan itu yang tergantung dengan curah hujan. Sehingga ketika curah hujan minim itu tidak tersedia air. Nah, kita data ternyata sebenarnya di sekitarnya ada sumber air misalnya. Ada sumber air, ada sungai, tapi sungainya terletak di bawah sawah. Nah, bagaimana caranya menaikkan itu? Nah, itu makanya kita program dipompa. Air yang di sungai kita pompa naik ke atas ke sawah. Nah, sehingga nanti tidak ada kendala lagi masalah air masyarakat. Artinya kalau musim hujan alhamdulillah nanti airnya tersedia. Kalaupun tiba-tiba musim kering, masyarakat sudah tersedia dengan pompa, ready pompanya, maka kita antisipasi sampai seperti itu. Nah, itu jadi kendala masyarakat yang salah satu keluhannya itu tadi ya itu kurangnya air tadi yang kita yang kita atasi melalui pompanisasi ini. Tapi ini berupa bantuan dari pemerintah Pak, karena ini penyediaan alat ya sendiri. Ya, kita saat ini pemerintah pusat sudah sedang pengadaan pompa cukup besar jumlahnya. Artinya untuk Provinsi Bengkulu disiapkan pokoknya 10 hektar lahan itu satu pompa yang kapasitas misalnya 5 sampai 8 in ininya pipanya. Jadi jangan khawatir nanti insya Allah walaupun kering selagi ada sumber air sekitar kita pompa naik ke atas gitu. Tapi nantinya tentu bakal dipilih beberapa titik ya Pak ya? Ya, kita sudah melakukan CPCL. Artinya calon petani, calon lahannya sudah kita sampaikan ke kementerian, mana kelompok-kelompok yang akan kita beri itu pompa sudah ada di kita datanya melalui ini dinas-dinas pertanian di kabupaten menyampaikan ke kita sampaikan ke pusat. Saat ini untuk padi gogo kita ditargetkan oleh untuk pompanisasi ditargetkan oleh pemerintah pusat itu di angka 13.230-an sekian hektar. Kemudian untuk padi gogo di angka 10.720-an sekian hektar. Luas juga ya Pak ya? Ya, nah itu yang kita ini program yang bukan program ini gerakan yang akan kita inikan. Tadi Bapak juga menjelaskan kalau misalnya lahan-lahan yang ditanami sawit itu ya, setelah dilakukan pemanenan itu bisa dimanfaatkan jadi padi gogo gitu ya di sana ya Pak ya. Padi gogo sendiri seperti apa itu? Ya, bukan lahan yang sudah dipanen tapi lahan yang kebetulan sudah dilakukan replanting. Oh ya, replanting sawit ya. Artinya sawitnya sudah tua ditanam kembali. Nah, kebetulan di Provinsi Bengkulu program PSR dari pemerintah pusat kan cukup luas. Bahkan di tahun ini kita menargetkan mencapai lebih dari 5.000 hektar sawit masyarakat kita replanting. Nah, artinya apa? Lahan-lahan ini tentu setelah kita buka sawitnya sudah tumbang kemudian tanam sawit baru. 1 atau 2 tahun itu kan masih terbuka. Tajuk sawitnya kan belum nyatu. Nah, sayang sekali kalau itu tidak kita manfaatkan untuk tanaman pangan gitu. Nah, padi gogo lah yang menjadi ini. Kenapa pilihan padi gogo tadi? Seperti apa kata Mbak Agnes? Nah, padi gogo ini kalau bahasa kita secara umum di Bengkulu itu padi ladang. Padi yang tahan di areal kekurangan air.
Kondisi yang kering pun dia khusus tahan. tanah kering gitu, tanah kering. Nah, padi gogo. Nah, itu maka kita galakkan itu kembali walaupun di akhir-akhir ini padi gogo sempat hilang, tidak terlalu menjadi minat bagi masyarakat kita karena beralih ke padi lahan basah semua atau ke sawah semua gitu kan. Tapi dari segi perawatannya sendiri untuk padi gogo dan juga padi biasnya itu Ya. perbedaannya apa, Pak? Padi gogo justru tidak rewel. Mbak Tapi Almi. kenapa kurang minatnya masyarakat ya, Pak? Jadi tidak minatnya paling tidak ada 3 faktor tuh ini saat ini. Pertama, faktor utamanya adalah untuk padi gogo ini memang umur produksi umur produktifnya itu bisa panen itu di 6 bulan, Mbak. Nah, 6 bulan baru ini. Kemudian saat ini karena sempat beberapa ini tidak lagi menggalakkan padi gogo atau padi ladang gitu itu susah juga mencari benih untuk saat ini gitu kan. Nah, itu kemudian tentu tidak minatnya yang ke ini memang produksinya agak sedikit lebih kecil dari produksi padi di lahan basah atau sawah. Kalau di ini mungkin bisa 5 atau lebih, bahkan dengan perlakuan khusus bisa mencapai 10 ton per hektar. Tapi kalau padi gogo itu rata-rata di angka 3 sampai 4 ton lah per hektar. Ada antara 2,5 sampai 4 ton per hektarnya itu. Nah, itu mungkin yang lebih kecil ya, ya Pak, lebih kecil. Tapi tetap itu menjadi salah satu pilihan kita untuk menambah produksi kita melalui perluasan area tanam ini tadi. Baik. Kalau misalnya terkait dengan pupuk subsidi sendiri seperti apa, Pak, di Bengkulu? Apakah harganya ini tergolong masih stabil atau gimana? Ya, pupuk subsidi tentu harganya harus stabil sesuai dengan headnya, Ya, karena itu sudah disubsidi gitu kan. Termasuk saat ini melalui putusan Menteri kemarin ada tambahan kuota untuk pupuk subsidi kita di Provinsi Bengkulu mencapai 100% lebih tambahan kuotanya. Di mana untuk 2024 ini kuota awal kita untuk Oria misalnya itu di angka 15.000 ton. Nah, ditambah oleh Kementerian Pertanian menjadi lebih kurang 25.000 ton. Nah, itu kan ada sekitar 10.000 ton tambahan kan. Kemudian untuk pupuk NPK itu dari 17.000 ton itu ditambah juga sampai sekarang di angka 30.000 ton. Artinya cukup besar juga tambahan dari pemerintah untuk ini. Nah, kalau kita hitung juga sebenarnya dari kebutuhan petani sesuai dengan RDKK yang masuk ke kita itu sebenarnya 85% dari kebutuhan petani kita udah tercover dengan pupuk ini. Dengan pupuk subsidi. Pupuk subsidi ini. Makanya kita berharap juga pupuk ini benar-benar tepat sasaran itu sebenarnya. Tepat sasaran, penggunaannya tepat pada jenis tanamannya, orangnya yang memanfaatkan tepat, jangan sampai disalahgunakan. Nah, itu tentu itu peran kita semua untuk mengontrol juga di bawah terhadap pupuk subsidi ini. Tapi untuk pupuk subsidi ini sendiri apakah sudah merata, Pak, penyalurannya atau? Ya, pupuk subsidi kita sampaikan tadi penyaluran itu bukan merata, tapi sesuai dengan RDKK-nya. Oh, iya. Rencana yang masuk di kita. Artinya kalau di Muko berapa, ini berapa. Nah, kuota itu kita tetapkan berdasarkan tadi RDKK itu. Berarti sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing juga ya? Iya, sesuai dengan kalau bahasa ininya usulannya lah kan. Usulannya masing-masing. Tapi sebenarnya untuk sasarannya sendiri ini bisakah untuk perorangan, Pak, pupuk subsidi ini atau untuk masyarakat kelompok tani saja ya? Ya, sebenarnya kan pemanfaatannya kan perorangan. Tetapi ininya mekanisme pengambilannya baik kelompok tadi. Ya, artinya kelompok mengajukan RDKK, kemudian berapa kebutuhan dari masing-masing ini tadi anggota tadi kan. Nah, maka
disalurkanlah oleh kios-kios ke masyarakat. Gitu. Karena sekarang juga banyak ya Pak ya, para petani milenial ini sudah mulai tumbuh nih ya, tapi masih Ya. perorangan gitu. Iya betul. Kelompok tani milenial juga udah mulai berkembang sekarang, Mbak Agnes, luar biasa. Nanti Ya. kita bahas ya Pak Iya, tentang boleh. pertanian milenial ini ya. Baik, kelompok baik. petani. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut ini, tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.